Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat ini tengah memeriksa dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terjadi pada tahun 2012 silam. Pada era itu, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caiminlah yang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan atau proteksi TKI merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Kemudian pada Juli 2023, KPK menemukan alat bukti dan menerbitkan surat perintah penyidikan pada Agustus 2023. KPK menyebut waktu terjadinya tindak pidana korupsi di Kemenaker Trans pada tahun 2012. Perkara yang dimaksud adalah dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan atau proteksi tenaga kerja Indonesia atau TKI dengan nilai lebih dari 20 miliar rupiah. Saat ini KPK tengah mengumpulkan alat bukti perkara melalui berbagai cara. KPK menetapkan 3 tersangka terkait kasus ini. Para tersangka terdiri dari 2 anggota aparatur sipil negara dan 1 orang pihak swasta. Salah satu tersangka kasus korupsi itu berinisial RU yang menjabat sebagai salah satu Direktur Jenderal di Kemenaker Trans pada tahun 2012. Tim penyidik KPK telah menggeledah kantor Kemenaker dan sebuah rumah di Bekasi pada 18 Agustus 2023. KPK akan terus mengembangkan perkara dengan memanggil saksi-saksi terkait. Adanya penggeledahan oleh KPK di kantor tersebut, Saudara. Penggeledahan dilakukan di satu unit ruangan yang membidangi pekerja migran Indonesia. Ruangan itu berada di lantai 4 Gedung A, Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan oleh tim penyidik KPK diperkirakan berlangsung sekitar 2 jam. Namun, belum diketahui secara detail terkait dengan penggeledahan tersebut. Selain di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Saudara, tim penyidik KPK juga bergerak menggeledah sebuah rumah di perumahan Taman Kota Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan oleh sekitar ada 8 penyidik KPK. Usai penggeledahan, petugas pun membawa 2 koper dari dalam rumah tersebut. Datang ke salah satu unit di Kementerian Tenaga Kerja yang membidangi pekerjaan migran Indonesia. Kalau dulu kita kenal direktoratnya namanya PT KLN, dan mereka mungkin mencari informasi dan data, tapi secara pasti saya belum mengetahui secara detail. KPK mendatangi rumah mantan Dirjen Kemenaker Trans Reina Usman untuk mencari barang bukti terkait kasus sistem proteksi TKI di Kemenaker Trans. Saksi mata menyebut penggeledahan dilakukan selama 1 jam dan KPK membawa bukti salah satu kwitansi untuk diperiksa. KPK membenarkan telah menyita catatan transfer uang saat penggeledahan rumah mantan Dirjen Kemenaker Trans itu. Rumah Reina yang juga kader PKB digeledah bersamaan dengan proses pemeriksaan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Gedung Merah Putih KPK. Saat ini pemirsa, Anda menyaksikan kedatangan dari Muhaimin Iskandar ke Gedung KPK untuk akan menjalani pemeriksaan terkait dengan dugaan korupsi proyek pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia sebagai saksi. Ini dinilai atau diperiksa sebagai saksi hari ini Muhaimin Iskandar karena proyek ini dilakukan pada tahun 2012 pada saat masih menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Menaker Trans. Hingga saat ini KPK belum menjelaskan secara detail mengenai proyek sistem proteksi TKI yang diduga dikorupsi ini, dan juru bicara KPK Ali Fikri juga saat dikonfirmasi belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai proyek sistem proteksi tersebut. Dugaan korupsi ini terkait dengan pasal 2 atau pasal 3 ya, yang berhubungan dengan
kerugian keuangan negara, sehingga butuh waktu nantinya untuk termasuk menghitung kerugian keuangan negaranya. Oleh karena saat ini sudah proses penyidikan, tentu teman-teman juga paham dan mengetahui bahwa tentu sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Setidaknya ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, namun sekali lagi identitas dari para pihak ini kami pastikan nanti. Dulu, sekarang masih berproses. Sampai nanti ketika cukup, pasti kami segera umumkan pada masyarakat. Namun yang pasti kami juga nanti akan update terus perkembangan dari penanganan perkara ini ketika kami melakukan pemanggilan terhadap para saksi-saksi. Karena pada prinsipnya kan kami, teman-teman juga tahu ya, terbuka pada teman-teman, pada masyarakat apa yang kemudian KPK kerjakan dalam upaya pemberantasan korupsi, baik melalui pencegahannya, pendidikan maupun penindakan. Apakah kemarin kan kantor Kemenaker dan sebagainya masih dilakukan apa? Oh ya, hasilnya ini yang belum saya konfirmasi, sorry. Saya lupa. Betul, dilakukan penggeledahan itu betul. Hari Jumat lalu ada di kantor Kemenaker, kemudian 1 rumah di Bekasi ya. Tapi update-nya nanti kami coba konfirmasi dulu ya, karena sekali lagi apa yang kami sampaikan adalah hasil konfirmasi tentunya pada teman-teman di lapangan. Kami tidak bisa menyampaikan sesuatu yang sebelumnya belum ada konfirmasi ataupun penjelasan dari teman-teman yang di lapangan. Ya, Mas, kayak korupsi yang